Pagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori graf pada rekomendasi film atau musik. Oke, ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ideologi Sudah Berguna dengan NIM 251 509 1188. Saya Mada Devani Rismayuni dengan NIM 251511191120. Nama saya Gede Putrawan dengan NIM 25150911081. Oke, kalau latar belakang pembuatan teori graf berdasarkan sistem rekomendasi musik dan film. Pertama, perkembangan teknologi digital membuat jumlah lagu dan film yang jadi platform streaming semakin banyak. Meskipun memberikan banyak pilihan, pengguna sering kesulitan menemukan konten yang sesuai dengan minat mereka. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan sistem rekomendasi yang mampu memberikan saran konten berdasarkan preferensi dan riwayat interaksi pengguna. Salah satu metode yang dapat digunakan pada sistem rekomendasi ini adalah teori graf. Dalam teori graf, penggunaan dan konten dipresentasikan sebagai simpul atau node, sedangkan hubungan atau interaksi diantaranya dipresentasikan sebagai sisi atau edge. Melalui analisis hubungan tersebut, sistem dapat memberikan rekomendasi yang lebih relevan, efisien, dan profesional. Gitu. Adapun tujuan kami membuat presentasi ini, yang pertama untuk memahami konsep dasar teori graf, untuk memahami konsep lintasan pada graf, menjelaskan penerapan graf pada sistem rekomendasi Netflix, Spotify, dan YouTube. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori graf terlebih dahulu. Graf adalah cabang matematika diskrit yang mempelajari hubungan antar objek menggunakan simpul, itu adalah vertex atau node, dan sisi, yaitu edge. Konsep ini diperkenalkan oleh Leonhard Euler melalui permasalahan Seven Bridge of Königsberg pada abad ke-18. Dalam perkembangannya, teori graf menjadi dasar sebagai teknologi modern karena mampu mengembangkan hubungan antara data secara sederhana dan terstruktur. Penerapan telegraf ini juga dapat ditemukan pada beberapa bidang seperti jaringan komputer, media sosial, sistem navigasi, kecerdasan buatan, hingga sistem rekomendasi lagu dan film. Dengan teori graf ini, hubungan antar objek dapat dianalisis sehingga mempermudah proses pencarian informasi, pengambilan keputusan, dan pemberian rekomendasi yang lebih akurat. Lanjut. Berikut adalah dasar-dasar teori graf. Yang pertama ada vertex atau simpul. Vertex atau simpul ini merupakan titik yang mewakili suatu objek dalam graf. Pada sistem rekomendasi film dan musik, simpul dapat berupa pengguna, film, lagu, genre, atau playlist. Simpul menjadi elemen utama yang akan dihubungkan untuk membentuk pola hubungan dalam sistem. Contoh, pengguna A, film, Avenger, lagu Shape of You, dan genre pop. Yang kedua ada edge atau sisi. Sisi ini adalah hubungan yang menghubungkan dua simpul dalam sistem rekomendasi. Sisi menunjukkan adanya interaksi antara pengguna dan konten seperti menonton film, mendengarkan lagu, memberikan rating, atau menyukai suatu konten. Contoh, pengguna A menonton Avenger dan pengguna B mendengarkan Shape of You. Melalui hubungan ini, sistem dapat memahami preferensi setiap pengguna. Selanjutnya ada derajat atau derajat simpul. Derajat atau derajat simpul merupakan jumlah sisi yang terhubung pada satu simpul. Semakin tinggi derajat satu simpul, semakin banyak hubungan yang dimilikinya. Dalam sistem rekomendasi derajat, sering digunakan untuk mengukur popularitas atau suatu film atau lagu. Contoh, Avenger ditonton lebih dari 1.000 pengguna, sedangkan film lain hanya ditonton oleh 100 pengguna. Maka Avenger memiliki derajat yang lebih tinggi dan dianggap lebih populer. Selanjutnya ada graf. Berarah adalah graf yang memiliki arah hubungan tertentu antara simpul dalam sistem rekomendasi film dan musik. Hubungan ini biasanya berasal dari pengguna menuju konten yang diakses. Contoh, pengguna A menonton Interstellar. Arah panah menunjukkan bahwa pengguna melakukan aktivitas terhadap film atau lagu. Graf berarah membantu sistem memahami kebiasaan dan preferensi pengguna berdasarkan interaksi yang dilakukan. Berikutnya ada graf tak berarah atau intercalated graph. Graf ini tidak berarah adalah graf yang hubungan antara simpul berlaku dua arah tanpa menunjukkan arah tertentu. Dalam sistem rekomendasi graf, ini digunakan untuk menunjukkan kesamaan minat antar pengguna atau antar konten.
Contoh, pengguna A dan pengguna B, hubung tersebut menunjukkan bahwa kedua pengguna memiliki preferensi yang mirip atau kesamaan ini digunakan sistem untuk memberikan rekomendasi yang lebih relevan. Yang keenam ada graf berbobot atau Whitehead graph. Graf bobot adalah graf yang memiliki nilai atau bobot pada setiap hubungan atau sampul bobot menunjukkan tingkat ketertarikan pengguna terhadap suatu film atau lagu. Contoh, menonton satu kali sama dengan bobot rendah dan menonton berulang kali sama dengan bobot tinggi. Semakin besar bobot suatu hubungan, semakin besar juga konten tersebut digunakan sebagai dasar rekomendasi oleh sistem. Selanjutnya ada teori dasar graf. Di sini saya akan menjelaskan tentang lintasan pada sistem rekomendasi film dan musik. Lintasan atau patch adalah teori graf merupakan urutan hubungan yang menghubungkan satu simpul dengan simpul lainnya melalui sisi atau edge. Pada sistem rekomendasi film dan musik, lintasan digunakan untuk menemukan keterkaitan antara pengguna dan konten berdasarkan riwayat interaksi yang ada. Melalui lintasan ini, sistem dapat mengidentifikasi pengguna yang memiliki minat serupa atau menemukan hubungan antara konten yang sering diakses bersama. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk memberikan rekomendasi film atau lagu yang kemungkinan besar sesuai dengan preferensi pengguna. Lalu ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada walk. Walk merupakan perjalanan dari satu simpul ke simpul lain yang memperbolehkan pengulangan simpul maupun sisi. Sebagai contoh, pengguna A menonton film Avengers, kemudian sistem menemukan pengguna B juga menyukai film Avengers. Lalu kembali lagi pada film yang sama untuk melihat pola tontonan lain. Konsep walk ini membantu sistem memahami aktivitas pengguna yang bersifat berulang. Misalnya, ketika seseorang sedang sering menonton film favorit atau memutar lagu yang sama berkali-kali. Kedua ada trail yaitu kebalikan dari walk, merupakan lintasan yang tidak mengulangi sisi yang sama tetapi masih diperbolehkan untuk mengulangi simpul tertentu. Sebagai contoh, pengguna A menyukai film Avengers, kemudian terhubung dengan pengguna B yang juga menyukai film tersebut. Lalu berpindah ke film Batman tanpa mengulangi hubungan yang sama sebelumnya. Konsep trail ini membantu sistem menemukan hubungan baru antar pengguna dan konten sehingga rekomendasi menjadi lebih beragam. Yang ketiga ada patch atau lintasan. Patch merupakan lintasan yang menghubungkan satu simpul dengan simpul lainnya tanpa mengulangi simpul yang sama. Dalam sistem rekomendasi film dan musik, patch merupakan digunakan untuk menemukan hubungan antar pengguna dan konten sehingga sistem dapat memberikan rekomendasi yang relevan. Contohnya di film itu pengguna A menyukai Avengers, lalu pengguna B juga menyukai Avengers dan Batman. Karena terdapat kesamaan minat, sistem dapat merekomendasi Batman kepada pengguna A. Lintasannya itu adalah pengguna A, Avengers, pengguna B, lalu ke Batman. Contoh di musik, misalnya pengguna A sering mendengarkan lagu pop A, lalu pengguna B memiliki pola musik yang serupa dan juga sering mendengarkan lagu pop B. Sistem kemudian akan merekomendasikan lagu pop B kepada pengguna A. Ini jika dikonversi ke Draw.io, maka dia akan seperti ini, ke gambar. Yang keempat ada sirkuit atau shell. Sirkuit atau shell merupakan lintasan yang kembali ke simpul awal. Dalam sistem rekomendasi film dan musik, pola ini dapat terjadi ketika hubungan preferensi pengguna membentuk pola berulang. Sebagai contoh, pengguna A menyukai genre film aksi, kemudian terhubung dengan pengguna lain yang memiliki preferensi serupa. Lalu sistem kembali menemukan bahwa pengguna A juga menyukai genre yang sama. Konsep shell ini membantu sistem memahami pola minat pengguna yang konsisten, sehingga rekomendasi yang diberikan dapat menjadi lebih akurat dan personal. Selanjutnya ada studi kasus pada dunia nyata mengenai sistem rekomendasi film dan musik. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan platform streaming seperti Netflix, Spotify, dan YouTube. Platform tersebut menyediakan ribuan film dan jutaan lagu, sehingga pengguna sering kesulitan menemukan konten yang sesuai dengan minatnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan sistem rekomendasi yang menganalisis riwayat interaksi dan kesamaan referensi pengguna. Dalam studi kasus ini, teori graf digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara pengguna dan film sehingga sistem dapat memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan personal. Selanjutnya,
Penyelesaian masalah pada sistem rekomendasi film dan musik. Setelah mengetahui permasalahannya, langkah berikutnya adalah melihat bagaimana teori graf digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada studi kasus ini, sistem akan menganalisis hubungan antara pengguna dan film yang disukai untuk menemukan film lain yang kemungkinan besar juga akan disukai oleh pengguna tersebut. Yang pertama ada representasi graf. Pada graf ini direpresentasikan menggunakan simpul atau vertex dan sisi atau edge. Pada contoh ini terdapat tiga pengguna, yaitu pengguna A, pengguna B, dan juga pengguna C. Pengguna A menyukai Avengers dan Interstellar, pengguna B menyukai Avengers dan Batman, sedangkan pengguna C menyukai Batman dan Joker. Hubungan tersebut kemudian digambarkan dalam bentuk graf seperti yang terlihat pada gambar berikutnya. Graf ini dapat dilihat bahwa pengguna A dan pengguna B sama-sama menyukai Avenger. Kesamaan minat tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi film. Di sebelah kiri terdapat pengguna, sedangkan di sebelah kanan terdapat film yang disukai oleh masing-masing pengguna. Selanjutnya ada simpul. Dalam teori graf, simpul atau vertex digunakan untuk mempresentasikan objek. Pada studi kasus ini, terdapat dua jenis simpul, yakni simpul pengguna dan simpul film. Simpul pengguna terdiri dari pengguna A, pengguna B, dan pengguna C. Sedangkan simpul film terdiri dari Avengers, Interstellar, Batman, dan juga Joker. Pada bagian yang ketiga ada sisi. Selain simpul, terdapat sisi atau edge yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dan juga film yang disukai. Sebagai contoh, pengguna A terhubung dengan Avengers dan Interstellar, pengguna B terhubung dengan Avengers dan Batman, sedangkan pengguna C terhubung dengan Batman dan Joker. Dari hubungan tersebut, sistem dapat menemukan kesamaan minat antar penggunanya. Misalnya karena pengguna A dan pengguna B sama-sama menyukai Avenger, maka film Batman yang disukai pengguna B dapat direkomendasikan kepada pengguna A. Yang keempat ada penentuan lintasan. Pada sistem ini, menentukan lintasan atau path untuk menemukan hubungan tidak langsung antar pengguna dan film. Contoh lintasan yang terbentuk adalah pengguna A menuju Avenger, kemudian ke pengguna B, dan berakhir ke Batman. Lintasan ini menunjukkan bahwa pengguna A dan pengguna B memiliki kesamaan minat karena sama-sama menyukai Avenger. Oleh karena itu, Batman dapat direkomendasikan kepada pengguna A. Selanjutnya ada analisis koneksi dan jalur rekomendasi. Pada tahap ini, dilakukan analisis koneksi untuk mencari hubungan antar pengguna yang memiliki pola preferensi yang serupa, di mana pengguna A menyukai Avenger, sedangkan pengguna B menyukai Avenger dan Batman. Karena keduanya menyukai Avenger, sistem menganggap bahwa mereka memiliki minat yang mirip. Berdasarkan hubungan tersebut, sistem merekomendasikan film Batman kepada pengguna A. Semakin banyak data hubungan yang dianalisis, semakin baik sistem memahami preferensi pengguna sehingga rekomendasi yang diberikan menjadi lebih akurat, relevan, dan juga personal. Dari studi kasus ini dapat dilihat bahwa teori graf membantu sistem menemukan hubungan antara pengguna dan film melalui simpul, sisi, serta lintasan. Hubungan tersebut kemudian digunakan untuk menghasilkan rekomendasi film yang sesuai dengan preferensi pengguna. Next. Jadi di sini kita juga menambahkan penerapan BVS pada sistem rekomendasi film. BVS atau Breadth First Search adalah algoritma penerusan graf yang mengunjungi simpul berdasarkan tingkat kedekatan menggunakan struktur data Q.
Pada sistem rekomendasi film, BVS digunakan untuk mencari film yang dapat direkomendasikan kepada pengguna berdasarkan kesamaan preferensi dengan pengguna lain. Seperti ini tabel grafnya. Lalu di selanjutnya ada cara kerja BVS pada rekomendasi film. Jadi level satu itu pencarian dimulai dari user A sebagai simpul sumber. Karena user A adalah pengguna yang ingin diberikan rekomendasi, user A dimasukkan ke dalam queue sebagai titik awal penelusuran. Lalu ada tahap kedua, BVS mengunjungi seluruh simpul yang terhubung langsung dengan user A, yaitu film-film yang sudah ditonton oleh user A atau disukai, yakni seperti Avengers dan Iron Man. Seluruh konten ini berada pada level satu dari simpul sumber. Lalu ada ke tahap-tahap ketiga, dari film Avengers, BVS menemukan user B yang juga menyukai film Avengers. Hal ini membentuk jembatan relasional antara user A dan user B melalui konten yang sama-sama mereka sukai atau sudah ditonton, yaitu Avengers. Yang tahap terakhir yaitu tahap 4. Pada tahap ini, BVS memperluas penelusuran ke level 2, yakni mengunjungi film-film lain yang disukai user B, seperti Spider-Man dan Batman. User A belum pernah mengonsumsi kedua film tersebut, namun memiliki kesamaan frekuensi dengan user B melalui film Avengers. Sistem dapat menyimpulkan bahwa Spider-Man dan Batman berpeluang besar disukai oleh user A atau ditonton oleh user A dan dengan layak direkomendasikan. Lalu ada hasil analisis menggunakan algoritma BVS pada rekomendasi film. Berdasarkan penerapan algoritma BVS, sistem berhasil menemukan film Spider-Man dan Batman sebagai rekomendasi untuk user A. Spider-Man menjadi rekomendasi utama karena ditemukan melalui pengguna yang memiliki kesamaan preferensi secara langsung, sedangkan Batman ditemukan pada tingkat pencarian yang lebih jauh sehingga memiliki prioritas yang lebih rendah dibandingkan Spider-Man. Lalu, kesimpulan dari seluruh materi yang kita sampaikan yaitu teori graf dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara pengguna dan konten. Dalam sistem rekomendasi film dan musik, melalui simpul dan sisi, konsep seperti graf berarah, graf berobot, dan lintasan membantu sistem menganalisis pola preferensi pengguna. Berdasarkan hubungan tersebut, sistem dapat memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan sesuai dengan minat pengguna. Oleh karena itu, teori graf menjadi salah satu metode yang penting untuk mengembangkan sistem rekomendasi modern. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau apa-apa, mohon maaf. Tutup dengan Om Santi, Om Santi, 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 Om.